Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan surga untuk hamba-hambanya yang salih, untuk hamba-hambanya yang beramal salih, dan Allah ciptakan neraka untuk hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke surganya yang seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan apa-apa yang mendekatkan kepada surga dari perkataan dan perbuatan. Wa na'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan apa-apa yang mendekatkan kita dari neraka dari perkataan dan perbuatan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang surga. Surga memiliki aroma. Surga itu harum. Dari Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Sesungguhnya aromanya tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Masya Allah. Jadi 40 tahun perjalanan itu kita sudah bisa mencium bau surga. Nah, di antara orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang diharamkan untuk tidak bisa mencium bau surga, itu adalah orang yang membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyakiti orang kafir yang baik-baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir yang baik-baik, maka dia telah menyakiti aku. Kemudian juga yang tidak bisa mencium bau surga adalah siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ahlin nar nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Di antara wanita ada yang berpakaian tetapi telanjang, memikat dan menggoda para laki-laki. Apa kata Nabi? Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Kalau bau surganya saja tidak dapat, bagaimana bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surga memiliki juga pintu-pintu. Ya. Pintunya tidak satu. Ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu 'adnin yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kemudian dalam surah Shad ayat 49 sampai dengan 50 Allah berfirman, ini adalah kehormatan bagi mereka dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Apa pesan daripada ayat ini? Ya, kalau kita lihat di sini juga mereka masuk surga bersama bapak-bapaknya, istri-istrinya. Ini menjadi pesan buat kita semua bahwa visi terbesar seorang muslim adalah bagaimana bisa masuk surga sekeluarga. Itulah cita-cita terbesar seorang muslim. Itulah kesuksesan sebuah keluarga muslim. Ketika dia bisa masuk surga sekeluarga, baru bisa dibilang sukses. Kalau orang itu kaya belum bisa disebut sukses. Dan lain sebagainya. Kapan seseorang itu disebut sukses? Kalau dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama anak istrinya. Yang kedua, pesan ayat ini adalah surga itu memiliki pintu-pintu. Artinya apa? Kita bisa masuk surga dengan berbagai macam cara. Tidak hanya dengan satu cara. Ya, ada orang bisa masuk surga karena rajin menjalankan sholat-sholat sunnah, selain sholat wajib tentunya. Ada yang karena rajin puasa. Ada yang karena rajin sedekah. Ya, intinya banyak pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berfirman, fastabiqul khairat. Al-khairat di situ disebutkan. Kebaikan-kebaikan yang banyak. Artinya kebaikan itu tidak satu. Kebaikan itu banyak sekali. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ubadah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal wa fi riwayatin min abwabil jannah ats-tsamaniyah ayyaha sya'a. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah utusannya, Isa adalah hambanya dan rasulnya, serta kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, surga itu benar, dia bersaksi, neraka itu benar, maka dia memasukkan ke dalam surga sesuai amal yang dilakukannya. Dalam sebuah riwayat, dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Dari mana saja dia suka. Dia ada berapa pintu surga? Pintu surga ada 8. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang kuda unta, 2 pasang kuda, unta dan lain sebagainya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini lebih baik
Barang siapa yang termasuk ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Dia rajin misalnya salat duha, dia rajin salat tahajud, dia akan dipanggil daripada pintu salat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka ia dipanggil dari pintu jihad. Karena tidak semua orang punya kesempatan berjihad. Ya. Kemudian barang siapa yang termasuk ahli sedekah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Wahai Rasulullah, apakah setiap orang semestinya akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Apakah tidak mungkin seseorang akan dipanggil dari pintu-pintu itu seluruhnya? Beliau menjawab, benar. Dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Nah, salah satu keutamaan daripada Abu Bakar As-Siddiq adalah dia dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. Karena beliau adalah orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, Khalid bin Umair menceritakan, Utbah bin Ghazwan berkhutbah pada kami setelah memuji Allah dan menyanjungnya. Ia mengatakan, amma ba'du, sungguh dunia telah mengumumkan kekerasannya dan berpaling. Tak tersisa kecuali sedikit, seperti sisa air dalam bejana yang diambil pemiliknya. Sungguh kalian akan berpindah, akan berpindah darinya ke negeri yang tidak bakal sirna. Karena itu, berpindahlah dengan membawa sebaik-baik apa yang diberikan kepada kalian. Ya. Beliau Rasul menyebutkan pada kami bahwa jarak di antara kedua daun pintu surga itu sejauh perjalanan 40 tahun. Masya Allah. Ya. Daun pintunya saja, antara satu daun pintu dengan daun pintu lainnya, jaraknya itu 40 tahun. Ini menandakan bahwa surga itu begitu luas. Ya. Karenanya jangan kita merasa bahwa kita lah orang yang berhak masuk surga. Kita yang paling berhak masuk surga. Kita yang paling benar. Semuanya salah. Ya. Surga itu begitu luas. Tidak mungkin kita bisa mengisinya sendirian. Ya. Sungguh akan datang padanya suatu hari yang sangat berdesak-desakan. Sungguh kamu telah melihatku sebagai orang ketujuh dari 7 orang bersama Rasulullah SAW. Kami tidak punya makanan selain daun pohon, sehingga mulut kami luka bernanah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jarak antara 2 daun pintu surga tersebut adalah seperti jarak antara Makkah dan Hajar. Hajar ini sebuah kota di Bahrain, yaitu antara Hajar dan Makkah. Sahal bin Sa'ad mengatakan juga, surga memiliki 8 pintu. Ya. Ahmad meriwayatkan dari Utbah bin Abdus Salam secara marfu', surga memiliki 8 pintu dan neraka itu juga memiliki 7 pintu. Ya, kalau surga memiliki 8 pintu, maka kalau neraka memiliki 7 pintu. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk berpuasa Senin Kamis dengan harapan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya dengan amalan puasa. Fayughfaru likulli 'abdin muslim la yusyriku billahi syai'a. Maka ketika itu diampunilah dosa setiap hamba yang muslim
yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia tidak menyekutukan Allah. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki. Bainahu wa baina akhihi syahna, yang ada perseteruan antara saudaranya. Fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Tunggu, ya, tangguhkan, jangan diampuni kedua orang ini sampai dia berdamai. Ya. Di sini sampai pesannya itu sampai 3 kali. Ya. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita memutuskan tali silaturahim, itu bisa menjadi penghalang kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata qati', ya. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya jika kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan menyambung, ya, dengan menyambung silaturahim, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, Umar bin Khattab menceritakan sabda Nabi, ya. Tidaklah salah seorang kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia dapat memasukinya dari mana saja dia suka. Nah, bagaimana kalau kita ingin pintu-pintu surga itu dibuka, ya, dibuka untuk kita, yaitu dengan cara menyempurnakan wudu, ya, sempurnakan wudu, ya. Setelah kita sempurnakan wudu, kita baca doa setelah wudu. Ya. Ternyata banyak amalan-amalan yang ringan, ya, yang kita anggap enteng, ternyata itu bisa membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa orang-orang yang mula-mula dibukakan pintu surga untuknya, ya. Anas meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aktsarun nasi tab'an yaumal qiyamah. Aku adalah manusia yang paling banyak pengikutnya. Nah, pada hari kiamat siapa yang paling banyak pengikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan ada nabi-nabi itu yang pengikutnya hanya sedikit saja. Ya, bisa dihitung dengan jari. Bahkan ada yang nabi itu yang tidak punya umat. Nah, yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanggalah kita ketika kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga nanti akan bisa memberikan syafaat, ya. Dan akulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya nanti yang gunting pita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimasukkan oleh sebelum dimasukkan oleh nabi-nabi lain, ya, oleh umat-umat lain, maka yang masuk pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian juga dari Anas, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat untuk membukanya. Maka penjaga pintu bertanya, siapakah kamu? Man anta? Ya. Aku menjawab, Muhammad. Ia mengatakan, kepadamu aku diperintahkan agar tidak membukanya untuk seseorang pun sebelummu. Ya. Pertama, masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bermohon agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kita bisa masuki surganya tanpa hisab. Kalaupun hisab adalah dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang tidak rumit, tidak sulit, tidak ribet, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa manusia yang mula-mula masuk surga? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya dibawa ke surga secara rombongan, ya. Ya. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Subhanallah, ya. Kita akan kekal di surga selama-lamanya, khalidina fiha abada. Maka tidak ada lagi kehidupan yang kedua di dunia ini. Maka hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ya. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghidupkan kita untuk kedua kalinya untuk menjalankan peran kehidupan di dunia ini. Dunia bukan tempat untuk kita tinggal, tapi dunia adalah tempat untuk meninggal. Karena ya Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia engkau seperti orang asing, au abirus sabil, atau seperti orang yang sedang lewat. Faida asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore untuk beramal. Wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Dan kalau engkau berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi untuk beramal. Ya. Jangan pernah menunda-nunda amal soleh yang ingin kita lakukan. Sauban, Maula Rasulullah SAW menuturkan, aku berdiri di sisi Rasulullah. Lalu datanglah seorang pendeta Yahudi. Seraya mengucapkan, Assalamu alayka, wahai Muhammad. Maka aku mendorong hingga nyaris membuatnya terjatuh. Pendeta itu bertanya, mengapa kamu mendorongku? Mengapa kamu tidak mengucapkan, wahai Rasulullah? Ya. Jawabku. Yahudi menjawab, kami hanya memanggilnya dengan namanya, sebagaimana keluarganya biasa memanggilnya. Ya. Ya, memang kita diperintahkan untuk memanggil Nabi itu dengan ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memanggil Rasulullah SAW dengan namanya langsung. Kalau disebut Muhammad pasti ada gelarnya, itu Muhammadun Rasulullah. Ya. Karenanya sahabat tadi juga, kenapa kamu hanya memanggil Nabi dengan namanya? Ya. Lalu pendeta Yahudi itu menjawab, aku memanggil sebagaimana keluarganya memanggil. Ya. Rasulullah berkata, namaku adalah Muhammad, yang dengannya keluargaku memanggilku. Yahudi itu berkata, aku datang padamu untuk bertanya,
Nabi bertanya, apakah sesuatu akan bermanfaat bagimu jika mengatakan kepadamu? Ia menjawab, aku akan mendengarnya dengan telingaku. Rasulullah diam sejenak sambil mencungkil tanah dengan kayu yang ada di tangannya. Lalu berkata, bertanyalah. Yahudi bertanya, di manakah manusia pada hari ketika bumi diganti dengan selain bumi dan langit? Beliau menjawab, mereka dalam kegelapan, di atas jembatan. Siapakah manusia yang pertama-tama menyeberanginya? Beliau menjawab, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Adakah hidangan yang mengitari mereka ketika masuk surga? Beliau menjawab, ujung hati ikan. Nah, nanti salah satu hidangan bagi penduduk surga adalah ujung hati ikan. Ya. Ia menjawab, apa makanannya? Setelah itu beliau menjawab, disembelihkan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari ujungnya. Masya Allah. Ya. Ya, tentunya sapi surga berbeda dengan sapi dunia. Ya. Semua nikmat-nikmat surga tidak bisa disamakan dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih, ma la ainun ra'at, apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil bashar, dan tidak pernah terdetik oleh hati sekalipun. Kemudian ia bertanya, apakah minuman mereka? Beliau menjawab, dari mata air yang disebut dengan salsabila. Nah, salsabila ini salah satu nama mata air di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya ada orang yang dikasih nama salsabila. Ya, nama yang bagus. Ia mengatakan, engkau benar. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaum wa huwa 500 'am. Kaum fakir muslimin masuk surga setengah hari sebelum orang-orang kaya. Setengah hari, setengah hari di akhirat itu berapa lama? Yaitu 500 tahun. Ya, 500 tahun. Jadi jangan dibayangkan kalau ada orang, misalnya Allah mengatakan kamu masuk neraka sehari aja. Wah, itu sehari lama. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari bagi Tuhanmu 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Setengah hari di neraka sama dengan 500 tahun di dunia. Ya. Kenapa orang-orang fakir masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya? Ya tentunya orang fakir, ya orang miskin itu hisabnya tidak selama orang kaya. Yang kedua sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mengalami kehidupan yang sulit di dunia. Maka Allah mendahulukan dia masuk surga. Tetapi ini bukan berarti orang-orang kaya tidak bisa mengalahkan orang-orang miskin. Bisa jadi mungkin orang miskin masuk duluan ke surga, tapi ketika orang kaya masuk dia bisa juga di atasnya. Kalau orang kaya ini ahli sedekah, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Uridu alayya awwalu thalatha yadkhulul jannah. Syahid wa afif muta'affif wa abdun ahsana ibadatallah wa nasha lima walih." Telah diperlihatkan kepadaku 3 golongan yang pertama akan masuk surga, yaitu yang pertama adalah syahid. Nah, orang syahid adalah di antara orang-orang yang pertama kali masuk surga. Bahkan orang-orang yang mati syahid, ruh mereka berada di
burung-burung hijau di surga yang burung-burung itu berterbangan kemana saja dia suka. Ya. Kemudian orang yang memelihara diri dan tidak meminta-minta, ini juga akan menjadi orang-orang yang pertama kali masuk surga. Ya. Walaupun dia susah, ya, walaupun dia bukan orang kaya, tetapi dia memiliki harga diri sehingga dia tidak meminta-minta. Ya, karena salah satu yang paling dicintai Allah adalah seseorang makan dari hasil usahanya sendiri. Orang-orang yang suka meminta-minta, suka menghinakan dirinya, nanti kata Nabi, di hari kiamat nanti, laisa lahu muz'atu lahmin fi wajhihi. Dia tidak punya daging di wajahnya. Ya. Dan hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik dan menasihati tuannya. Ya. Ini juga orang-orang yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Rasulullah bercerita tentang surga. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.